Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali kita dalam program Renungan Pagi Gereja kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas anugerah yang Tuhan masih nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan hikmat yang daripadamu, supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari pertama di bulan kelima di tahun ini ya. Jadi 1 Mei adalah hari pertama kita di bulan yang kelima ini. Sudah ada banyak hal yang kita dengar tentang berbuah di dalam kehidupan kekristenan kita sesuai dengan tema besar gereja kita ya. Ada banyak hal-hal yang sudah disampaikan bagaimana cara kita berbuah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap berbuah. Dan pada saat pagi hari ini, khusus di bulan ini kita akan belajar juga tentang hal-hal yang menghalangi kita sehingga kita tidak dapat berbuah di dalam Tuhan ya. Dan di pagi hari ini, mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Begini firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, ini adalah perkataan Yesus, serangkaian dengan khotbah Yesus di atas bukit. Mulai dari pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7 di dalam Matius ini. Ini adalah rangkaian khotbah Yesus di bukit di mana dia menyampaikan ada banyak hal yang dia sampaikan, pengajaran-pengajaran atau nasihat-nasihat yang disampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan dia pada saat itu. Dan salah satu hal yang disampaikan atau dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang mendengar dia adalah tentang jangan khawatir. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 34 ini, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena di ayat-ayat sebelumnya, Yesus membandingkan bahwa Yesus mengumpamakan bahwa lihat saja bunga bakung di taman, lihat saja burung-burung di udara, itu semua dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak mendapat perhatian daripada Tuhan ya. Jadi oleh sebab itu Yesus dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu itu dan pada saat sekarang ini jangan khawatir. Jika kita memperhatikan proses pertumbuhan tanaman sesuai dengan tema besar gereja kita pada tahun ini adalah berbuah, dan yang biasa berbuah itu adalah tanaman, maka kita lihat dalam proses tanaman dari mulai ditanam sampai dengan mulai dari bibit sampai dengan tanaman itu dapat berbuah, ada waktu yang harus dilewati oleh tanaman tersebut. Bahkan ada proses tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh tanaman tersebut. Tidak serta-merta begitu hari ini ditanam, besok langsung berbuah, tidak. Ya. Dan dalam waktu atau tahapan-tahapan ini ada tantangan, ada penghalang, yang ada masalah yang bisa saja dihadapi oleh tanaman tersebut. Ya, bisa saja tanaman tersebut itu tidak dapat bertumbuh, tidak dapat berbuah, tidak dapat berkembang, tidak berakar dengan baik. Dan hal ini biasanya dipengaruhi atau ada hal yang mengganggu tanaman tersebut sehingga dia tidak mengalami pertumbuhan yang normal. Dan hal yang menghalang ini adalah hama. Hama pada tumbuhan itu bisa saja baik dalam bentuk tumbuhan sendiri, misalnya lumut, jamur, ataupun dalam bentuk hewan, misalnya serangga atau hewan-hewan lain yang menjadi hama bagi tumbuhan tersebut, sehingga tumbuhan tersebut ini tidak dapat bertumbuh, bahkan tidak bisa menghasilkan buah sesuai yang diharapkan oleh orang yang menanam tanaman tersebut. Ya. Kehidupan kita juga, kerohanian kita juga sering diibaratkan seperti tanaman, benar ya? Dan pada kerohanian kita juga ada yang menjadi hama
Sehingga iman kekristenan kita, kerohanian kita tidak bertumbuh. Kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik di dalam Tuhan. Kita tidak bisa menghasilkan buah-buah yang baik di dalam Tuhan. Bahkan kalaupun kita bisa menghasilkan, tetapi buah kita itu tidak seperti yang diharapkan. Mungkin dari jumlahnya atau dari rasanya tidak seperti yang diharapkan. Dan hama pada kerohanian iman kepercayaan kita ini salah satunya adalah kekhawatiran. Ya, kekhawatiran ini sering menjadi momok bagi kehidupan orang-orang percaya. Ya, dapat menjadi jebakan sehingga kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, mengapa kita tidak boleh khawatir? Mari kita lihat dampaknya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ternyata kekhawatiran itu melemahkan iman kita. Ya, ketika kita lemah dalam iman itu menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ya, selain itu juga menandakan bahwa penolakan kita akan kemahakuasaan Tuhan. Kita bisa bandingkan di dalam Matius 11 ayat yang ke-6 dan Lukas pasal yang ke-7 ayat 23. Di sana jelas dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ketika kita lemah, kecewa, tidak percaya, itu sudah sama dengan menolak Tuhan. Dan salah seorang budayawan Indonesia yang bernama Sujiwo Tejo, ya, pernah berkata seperti ini. Ini saya ambil dalam kutipan di internet, ya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, menghina Tuhan tidak perlu dengan umpatan atau membakar kitabnya. Khawatir besok tidak bisa makan saja, itu sudah menghina Tuhan. Wah, berarti kekhawatiran kita di dalam hidup ini itu seperti kita juga sudah menghina Tuhan. Kita tidak mempercayai kemahakuasaannya dalam pemeliharaan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita meragukan, sanggup nggak Tuhan mencukupi apa yang saya butuhkan? Sanggup nggak Tuhan mengadakan apa yang saya butuhkan saat ini? Sanggup nggak Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saya saat ini? Sanggup nggak Tuhan menjadi jawaban dalam permasalahan saya saat ini? Itu artinya ketika kita khawatir, ragu, kecewa, maka kita sudah menolak kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, bahwa Raja Daud pernah berkata bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Karena ketika kita khawatir, itu sama dengan menolak atau meragukan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kekhawatiran itu dapat merampas sukacita dan damai sejahtera kita. Ya, hal ini dapat membuat kita kehilangan semangat dan fokus kita dalam bertumbuh dan berbuah. Ya, kalau semangat kita sudah mulai pudar, apa kata Amsal di dalam Amsal 17 ayat 22? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, kalau pada manusia, pada hewan itu tulang, kalau pada tumbuhan itu adalah batang. Ya, kalau tumbuhan tidak memiliki batang, itu sulit untuk tanaman tersebut bisa bertumbuh dengan baik. Ya, kenapa? Karena batang ini adalah salah satu fungsinya menyalurkan makanan, mengangkut ya makanan itu dan menyebarkannya ke seluruh bagian dari tanaman tersebut. Ataupun batang ini juga sebagai penopang sehingga tumbuhan ini bisa berdiri dengan tegak. Dikatakan bahwa kalau kita sudah semangat kita tidak ada, kekhawatiran itu merampas semangat kita, fokus kita kepada Tuhan, atau merampas sukacita kita sehingga kita tidak memiliki sukacita di dalam Tuhan, dan kita menjadi orang-orang Kristen yang pasif di dalam Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan berkata pada saat pagi hari ini, jangan khawatir, maka biarlah kita jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu seperti hama di dalam kehidupan kita. Seperti dalam perumpamaan tentang seorang penabur, ada kekhawatiran yang menghimpit
Kekhawatiran akan dunia ini yang menghimpit biji itu sehingga tanaman itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Akhirnya kekhawatiran itu yang akan membunuh tanaman tersebut. Demikian juga kita, kerohanian kita, kekhawatiran itu lama-kelamaan kalau kita biarkan ada di dalam hidup kita, itu akan membunuh kepercayaan kita, membunuh iman kita di dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan bisa berbuah di dalam Tuhan. Caranya, satu-satunya cara supaya kita bisa menghilangkan kekhawatiran ini adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Datang kepada Tuhan dan menyerahkan kekhawatiran itu kepadanya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Dan Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ini kebenaran firman Tuhan. Jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah Tuhan mampukan kami supaya kami bisa melepaskan kekhawatiran kami. Karena kami mempunyai Allah yang sanggup memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Yang sanggup menjaga kami, melindungi kami. Bahkan di hari ini pun Tuhan akan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kami. Baik dalam pekerjaan, usaha, mata pencarian kami, sekolah kami, pendidikan kami, atau hal-hal lainnya dalam pergumulan kami. Tuhan sanggup menjadi jawaban di dalamnya. Sertalah Tuhan di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Ini doa kami. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.